Rudi, Dir, Muhammad Akbar, Muhammad Dedi, Sofia, Belinda, Lukman, Hadir Pak. Sapa Adara, Hadir Pak. Raisa Putri, Hadir Pak. Isma, Hadir. Melisa, Hadir. Sarah, Hadir. ada semuanya. Jawa. Hadir Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi. Oke, sebelum ke materi, hari ini Bapak ingin menyampaikan dulu yang pertama, ini tujuan pembelajarannya. Oke, kita hari ini belajar mata pelajaran coding dan KA. Ya, pernah dengar? Enggak. Belum pernah? Ya, ini pertama kali kita masuk mata pelajaran coding dan KA ya. Oke, nanti saya jelaskan semuanya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik. Kalian ingat, peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat KA pada kalian pemanfaatan secara umum dan khusus. Jadi KA itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Kalau ada bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau AI. Jadi KA ini bukan bahasa Indonesia ya, KA. Kalau Inggrisnya AI, ya, AI itu bahasa Inggris. Ya. Kalau Indonya KA, kecerdasan artifisial. Oke, setelah tujuan pembelajaran di sini ada capaiannya, ada capaian yang ingin dicapai. Yang pertama itu menjelaskan definisi dari KA. Ya. Kemudian juga menjelaskan jenis-jenisnya. Ada berbagai macam jenis dari KA ini. Ya. Kemudian juga prinsip dasarnya dan juga cara kerja dari KA ini, ya, atau AI. Nah, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu perangkat KA atau kecerdasan artifisial. Bapak bilangnya AI aja ya, lebih mudah kalau bilang. Kedua itu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat AI di bidang umum dan khusus. Oke? Materi. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian lebih lanjut, ini ada sederhana dulu. Nah, AI ini itu berawal dari dikenakan oleh seorang lokalia yang bernama Damon College tahun 1956. Namanya John McCarthy dan teman-temannya. Ya. Jadi mereka ini menemukan istilah AI ini. Mereka yang pertama mencetuskan nama artificial intelligence. Jadi AI ini, nah ini AI ya. AI itu adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Oke? Jadi AI ini semacam ilmu rekayasa, ilmu buatan, ya, dalam menciptakan kecerdasan kepintaran secara mesin, pakai mesin, ya, terutama dalam program komputer. Ya. Nah, AI ini sebetulnya banyak atau luas artinya. Ya. Tapi kalau dalam sejarah ini istilahnya, ya, ilmu dan rekayasa yang diciptakan oleh manusia menggunakan mesin cerdas. Ya. Jadi nanti, kenapa kalian penting belajar AI ini? Ya, AI ini penting ya untuk kalian, apalagi yang kalian yang masih sekolah. AI ini penting di tahun 2030 itu pemerintah itu mereka membuat program bahwa nanti semua pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin atau robot. Ya. Jadi setidaknya kalau kalian itu tidak bisa apa ya maksudnya, setidaknya kalau kalian itu sudah 5 tahun ke depan tidak ketinggalan atau tidak buta dengan teknologi. Ya. Jadi AI ini digunakan supaya kalian itu bisa menguasai teknologi untuk kedepannya. Ya. Jadi nanti masa depan itu kalian tuh kerjanya sudah digantikan dengan mesin. Banyak kan pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Bahkan zaman sekarang sudah ada pekerjaan itu yang digantikan dengan mesin atau robot. Ya. Jadi nanti jangan kalah sama mesin. Ya. Jadi ya ini untuk kalian tuh belajar supaya jangan kalah dengan mesin. AI atau KA di kelas
diklasifikasikan atau dibedakan dalam 4 pendekatan. Ya, jadi AI ini dibedakan dalam 4 pendekatan. Yang pertama, sistem berpikir seperti manusia. Ya, jadi AI ini dibuat semacam berpikirnya seperti manusia. Kemudian juga bertindaknya seperti manusia. Jadi AI ini dibikin seperti itu. Kemudian berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Nah, jadi AI itu bikin kayak gitu supaya seolah-olah seperti manusia. Padahal mereka itu cuma mesin, ya. Tapi dibikin seolah-olah seperti manusia. Oke, ini yang penting kita lanjut ya. Oke, sekarang ini ada beberapa contoh dari spesifikasi aplikasi AI, ya. Nah, yang pertama jenis AI itu yang pertama ada mesin pencari atau search engine. Ya, ini contohnya seperti ChatGPT. Ya, jadi ChatGPT itu bukan AI langsung sebetulnya, tapi itu namanya mesin pencari, bukan AI, tapi mesin pencari ChatGPT. Ya. Jadi kita tidak memerintah. Jadi AI ini bekerja menurut perintah manusia. Ya. Jadi AI ini itu bekerja berdasarkan perintah yang kita buat. Misalkan kan di ChatGPT ya, ini tugas. Carikan pengertian ini, langsung keluar kan? Di ChatGPT itu, kalian bikin sesuai perintahnya. Jadi ChatGPT itu hasil yang dikeluarkan itu berdasarkan kalimat yang kita bikin, yang kita ketik. Ya, jadi ChatGPT itu merupakan mesin yang bisa mencari sesuai dari perintah yang kita buat. Oke, jadi yang kedua ada produksi dan pengendalian video. Nah, jadi sekarang tuh zamannya ada AI itu yang bisa langsung bikin video yang canggih. Jadi kita tinggal mengetik perintahnya aja. Tapi biasanya ini tuh berbayar biasanya. Ada biayanya, ada anggarannya. Nah, yang ini, Bapak sering pakai ini, pembuatan gambar. Ini yang sering Bapak pakai. Oke. Jadi ada namanya mesin buat gambar image generation. Ini jenis AI yang membuat gambar berdasarkan perintah yang kita buat. Nah, misalnya, Bapak tuh suka bikin baju bola di aplikasi. Misalnya, buatkan baju klub nasional, misalnya dengan definisi warna merah, dengan logo yang kecil, dengan sponsor di tengahnya, kemudian ada motifnya. Nah, gitu. Jadi muncullah gambarnya. Jadi AI itu mereka membuat hasilnya berdasarkan perintah yang kita buat. Kalau perintahnya nggak jelas, hasilnya juga nggak jelas. Ya. Nah, Bapak sering pakai aplikasi ini namanya Sora. Ini yang sering Bapak pakai itu Sora. Ini membuat gambar. Ya. Nah, untuk membuat gambar ini hati-hati ya. Bapak juga belajar dari pengalaman Bapak waktu ikut seminar. Jadi sebetulnya gambar yang kita buat itu ada hak ciptanya, hak cipta. Jadi ada aturan-aturan yang di gambar itu. Jadi tidak boleh sembarang pakai gambar betulnya. Ya. Jadi jangan hati-hati kalau kita mau bikin gambar itu ada etikanya namanya. Ada etika dalam kita membuat gambar di AI itu. Bisa kita perintahkan, buatkan saya gambar memakai baju ketat, kemudian mandi bersama cewek-cewek misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu namanya melanggar etika. Nah, itu yang bahayanya sekarang. Itu bahayanya sekarang karena AI itu bisa disalahgunakan sebetulnya. Ya. Jadi hal-hal itu yang sebelumnya yang ditingkatkan harus dihati-hatikan. Ada etika dalam teknologi namanya. Jadi hati-hati dalam menggunakan AI. Nah, desain gratis. Oke. Ini kita membuat desain, bisa poster, gambar, atau PPT. Namanya desain grafis. Ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Ada
tadi ada mesin pencari namanya, ada pembuat gambar, sekarang ada yang pembuat desain, bisa membuat logo, poster, itu otomatis berdasarkan perintah kita. Ya, misalnya ini ada tugas nih, tugas buat PPT dulu. Tinggal ketik di Canva, ada Canva. Sekarang ada yang punya Canva kan? Semuanya. Di Canva itu ada sekarang fitur tanpa AI namanya. Pernah lihat? Pernah lihat kan fitur tanpa AI? Nanti kalian lihat sendiri ya di Canva kalian itu ada. Coba bikin perintah misalnya. Buatkan saya tugas PPT tentang materi pemanasan global misalnya. Kemudian buat dalam bentuk sebanyak 10 halaman. Nah, dia akan muncul sendiri ya. Itu mungkin sekitar 5 menit sudah selesai. Otomatis selesai. Ya, jadi kita nggak perlu ngetik manual, ngetik sendiri, bolak-balik ngetik, tidak, kita bikin perintah sendiri di AI. Ya. Jadi AI itu bikin sendiri ya. Oke, kemudian ada juga namanya pembuat aplikasi. Nah, jadi banyak nih. Tadi sudah ada mesin mencari, ya, ChatGPT. Kemudian ada pembuat desain, ada pembuat gambar. Sekarang ada pembuat aplikasi namanya. Nah, kalau untuk aplikasi ini, itu Pak Suhendra saja. Pak Suhendra bisa buat aplikasi. Ya. Untuk Pak Suhendra, nanti kalian belajar sama Pak Suhendra kalau mau tanya-tanya. Ya. Jadi ada namanya AI pembuat aplikasi. Ini nama aplikasinya, dan ini biasanya juga berbayar biasanya. Kalau untuk orang sudah apa itu agak susah dapatnya. Ini orang-orang yang jago-jago di komputer biasanya dapat ini. Bapak, kalau kayak bapak ini agak susah dapatkan fitur-fitur kayak ini. Nah, ini ada namanya mesin pembuat AI, pembuat aplikasi, presentasi. Ya, ini kayak tadi, kayak PPT tadi. Ya, bikin PPT tadi. Nah, kemudian ada juga perbaikan tata bahasa dan penulisan. Jadi AI itu bisa membantu kita memperbaiki ketikan kita yang kurang. Nah, itu. Jadi kita tinggal ketikkan, kita masukkan ketikan kita yang dirasa kurang, jadi kita betulkan sama AI. Oke. Sekarang perbandingan AI dan manusia. Oke, Bapak minta kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira apa perbandingannya? Perbandingan AI dengan manusia itu apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan? Perbandingan AI dan kecerdasan kita nih manusia. Perbandingan kecerdasan AI, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan dengan otak manusia, apa bedanya? Di sini ada 4 perbedaan, kalau nggak salah 3 kalau ada 3 apa? Kalau AI itu apa bedanya? Manusia itu apa? Yang membuat beda kira-kira? Satu aja, ada yang tahu? Apa? Akalnya. Oke, akalnya, kecepatan adaptasi. Apa lagi? Pengetahuan. Oke, ada lagi? Oke, ini ya, kita apa jawab? Silakan dibaca. Jelas, Pak? Jelas, Pak. AI pertama, kalau AI itu tidak memiliki perasaan. Ya, mereka hanya mengikuti instruksi, artinya mengikuti apa yang diketikkan. Nah, jadi mesin itu mengikuti apa yang diketikkan. Nah, sedangkan manusia itu mereka memiliki perasaan dan bisa berpikir sendiri. Ya, itu yang pertama. Jadi mesin itu kan mereka nggak punya perasaan, mereka nggak tahu apa isi hati kita manusia. Kalau manusia itu mereka berpikir menggunakan akal sehat dan mereka memiliki perasaan. Nah, yang kedua, AI ini itu belajar dari data. Jadi AI ini hasilnya itu dari data-data atau yang kita ketik-ketik dan kita ketik. Nah, itu AI dari mesin yang kita ketik. Nah, kalau manusia itu belajar dari lingkungan. Mereka beradaptasi dengan lingkungan, berinteraksi dengan sosial. Ya. Kalau mesinnya gimana mereka interaksi mesinnya? Mereka cuma mainnya sama data-data. Ya. Mesin AI ini cuma mainnya sama data-data. Yang ketiga, AI ini hanya memahami data aja. Jadi AI ini cuma memahami data. Mereka nggak memahami
konteks yang luas. Misalnya Bapak minta carikan sama siswa apa itu ekonomi misalnya, ya apa itu ekonomi, PA akan memunculkan berdasarkan data-data yang mereka boleh. Nah sedangkan kalau dari Bapak sendiri, saya mau menjelaskannya, ekonomi itu luas sebetulnya, ya ada banyak misalnya. Jadi kita manusia ini berpikirnya luas. Kalau ya itu mereka cuma berpikir dari data-data yang mereka dapatkan saja. Nah kemudian PA ini mereka membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Karena manusia itu membuat keputusan dari emosi dan pikirannya, ya. Jadi itu bedanya. Ya. Nah ini contoh proses dari AI. Jadi AI itu kita pertama masukkan data dulu, misal perintah dulu. Perintah suara bisa, teks bisa, gambar bisa. Misal kalau untuk pertanyaan misalnya, pertanyaan ini kita masukkan ya seperti yang biasa aja, ketika biasa masukkan di aplikasi apa misalnya. Kalau untuk teksnya, teks ini penggabatan cukup ya. Bapak ambil nah ini dong. Nah, ini namanya blog ya. Ini nama situs atau situs AI yang membuat mesin tadi kan, mesin mencari. Ya. Buatkan saya makalah penerima apa ya? Ya. Bikin makalah saya makalah tentang materi ekonomi bisnis. Buatkan sebanyak 10 halaman. Jadi kalau bisa bikinnya itu yang lengkap penjelasannya. Karena kalau kita misalnya nih kita sampai buatkan makalah tentang ekonomi bisnis itu bisa panjang, bisa ratusan bisa. Jadi buat berdasarkan. Jadi AI itu membuat berdasarkan berita yang kita buat. Makin jelas beritanya, makin jelas hasilnya. Ya. Buatkan sebanyak 10 halaman. Terus oke aja. Ini kalau di AI tampilannya masih hasil ini. Nanti ada filenya di bawah. Nah, jaringan. Terus ini ya, Bapak kasih tahu. Ini tadi Bapak baru bikin. Bapak bikin tugas untuk S10 tadi. Nah, Bapak bikin tugas sekolah, buatkan rincian. Bapak bikin tadi materi tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi mereka dikasih uang 500.000 untuk 1 minggu misalnya. Jadi Bapak minta buatkan AI untuk contohnya. Nah, jadi ini contoh dari AI. AI itu merincikan perintah kita. Jadi Bapak tuh belum ada gambaran nih. Gimana ya 500.000 itu untuk 1 minggu, tapi dirincikan. Untuk kebutuhan, keinginan dirincikan itu gimana? Jadi Bapak minta bantu sama AI untuk merincikannya. Nah, jadi di sini ada kebutuhan, ada jajan, jadi dirincikan semua. Ya. Kalau misalnya kurang jelas, kita bikin lagi. Nah, rincikan per hari ada apa? Coba rincikan per hari. Dia bikin lagi. Nah, bikin lagi. Masih kurang jelas, kita bikin lagi. Nah, rincikan sesuai hari Senin sampai Minggu dan kelompokan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, jadinya kayak gini. Jadi makin jelas perintah yang kita buat, makin jelas juga hasilnya. Jadi dia merincikan. Apa tadi kan? Supaya awalnya nggak ada gambaran nih, tugasnya. Jadi ada gambarannya. Ya. Atau kita masukkan file sini juga. Nah, jadi ya itu. Dia tuh dari data dulu. Kita bikin perintah dulu. Buatkan ini misalnya, buatkan makalah atau apa misalnya. Lalu dia mengolah komposisi datanya dulu. Lalu muncullah hasilnya. Ya. Nah, hasilnya ini belum final semuanya. Ini bisa bentuk berisi atau misalnya kalimatnya itu bisa acak atau kalimatnya itu nggak baku biasanya kalimatnya atau nggak tersusun. Nah, biasanya kalau kalimatnya nggak tersusun, atau misalnya
anggaplah ini kalimatnya tidak berunsur rapi ya. Nah, ini terapi ya, anggaplah ya. Bapak kopi, Bapak salin ini, kita ke Gemini ya. Ini, sorry. Ini. Kita minta rapikan lagi di website yang lain. Jadi kalau misalnya di hasil ini nggak rapi namanya, kita minta ke website lain lagi. Namanya Gemini AI. Minta tolong rapikan teks berikut misalnya. Oke. Minta tolong rapikan tulisan di bawah. Jadi dia rapikan sini ya. Jadi sebetulnya jangan terlalu berharap sama AI. AI ini bapak pakai ini untuk gambaran aja, untuk gambaran membantu bapak memahami gimana nih gambaran tugas kita nanti gimana ya. Bapak minta, bapak belum ada gambaran nih mau buat tugas untuk AI, oh kayak gini gambarannya, ada hasilnya bapak, tapi bapak bikin lagi, bapak edit, bapak berdasarkan apa yang bapak ketahui aja tuh, yang bapak mampu. Nah jadi cara itu gitu, dia memproses dulu, kemudian dia setelah kita bikin berita, dia memproses dulu, proses, lalu hasilnya nanti berupa bisa teks, bisa file, macam-macam. Bapak mau bikin gambar, bapak malu sebenarnya. Bapak. Nah ini yang sering bapak pakai. Yang kata apa tadi ada etikanya dalam kita bisa. Kalau kalian yang punya nomor bapak mungkin sering lihat story bapak foto AI di Instagram ada juga. Nah, ini mereka membuat astagfirullah. Nah, itu ya. Nah, ini contoh AI. Nah, misal buatkan saya pemandangan sebuah danau yang memperlihatkan nuansa sunset, suasananya tenang, airnya jernih, apalagi pemandangan sebuah danau yang memberikan nuansa foto gambar diambil menggunakan kamera iPhone 13. Nah, Lukman yang suka bola suka apa? Jersey Pak. Ini pas sering bikin. Nah, ya, Pak. Ini berita yang bagus. Buatkan saya jersey, ini nama klubnya dengan warna utama putih, dengan ada tambahan garis tidak berlaluan warna hitam, aparelnya ini sponsor, bentuk kerahnya, ya. Ya, jadi makin jelas kita bikin beritanya, makin jelas juga hasilnya. Ya. Lagi baju bola, banyak orang bikin baju bola. Nah, kalau itu kita terus Pak. Dia akan membuat hasilnya dulu ya, setelah kita bikin beritanya, dia memproses dulu, baru nanti muncul hasilnya. Paling 2 menit, 3 menit. Tapi ini dulu harus login dulu.
ada etikannya, hati-hati dalam menggunakan. Nah, ini hasilnya. Ini hasil yang kita bikin tadi. Buatkan saya danau, menggunakan langsung aset. Nah, ini perintahnya tadi. Kamera diambil dengan iPhone 13 misalnya. Kalau mau tambah lagi bisa tambahkan pada orangnya misalnya ada kapal bisa. Ya, nama webnya Sora AI ya. Oke. Paham lah semuanya? Paham. Oke, kira-kira sudah tahu gimana AI itu? Tahu. Oke, tadi juga ada fitur di Canva. Bapak tadi bilang ada fitur baru di Canva namanya Canva AI. Sudah pernah lihat semuanya? Belum? Coba istilah Canva. Mungkin kalian bisa sambil buka HP kalian, buka Canva-nya. Apa mau bikin yang suara tadi juga? Oke, nah ini ya, ini ya Canva ya, coba lihat. Nah, ini ada fitur Canva AI, ya kan? Nah, Canva AI. Kalau kita tekan sini, for me. Ini kalau Canva ini mereka nggak bisa bikin gambar, mereka nggak bisa bikin apa ya? Ini mereka cuma bisa bikin kayak PPT, poster, tapi disesuaikan dengan perintah kita. Saya buatkan saya PowerPoint dengan materi kebutuhan dan keinginan. Buatkan sebanyak 10 halaman. Masukkan juga gambar agar terlihat lagi. Ini nunggu. Ini apa ya? Yang untuk kampanye agak lama. Biasanya 5 menit sampai 7 menitan. Nah, ini yang pernah Bapak bikin. Nah, ini Bapak bikin kemarin. Bapak bikinnya ini perintahnya. Lalu kita buatkan materi tentang dari PowerPoint. Nah, oke, sekarang mau minta kalian coba buka HP-nya, bisa nggak? Berapa? Ada tampilannya? Ada tampilannya semuanya? Ada tampilannya? Atau mau coba yang tadi, Sora AI dulu? Nanti login dulu. Namanya Sora AI. Nah, bisa. Bisa apa? Bisa. Coba. Apa? Bisa lah. Kan langsung. Oke. Nah, kalau kita mau bikin contoh juga nih, yang gambar ya. Ini contoh-contoh gambar. Nah, ini bahasa Inggris. Nah, makanya kata Bapak, kalau kalian tuh setidaknya kalian tuh jangan ketinggalan teknologi. Ini kami ini bahasa Inggris nih. Gimana kalian bisa memahaminya? Nah, kalau kalian mau cepat, pakai teknologi.
hasil yang kita buat. Buatkan saya jersey. Oke, sudah. Oke, kita dari sekian aja dulu Pak. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya. Satu aja ya. Siapa yang bisa jawab? Oke. Ini gampang. Ini kita bahas tadi ya. Bapak cuma minta satu perbedaan dari AI dan manusia. Apa bedanya? Beda. Manusia. Ada yang mau nambahkan? Kalau AI itu dia harus mengurus informasi dari data-data, sedangkan manusia itu berpikir secara akal yang lebih. Oke, tidak ya. Oke. Betul sekali jawabannya. Ya, betul jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Untuk pelajaran hari ini mungkin dapat tutup dulu untuk pelajaran hari ini ya. Singkat saja untuk hari ini ya, karena ini masih pengenalan ya. Karena ini masih pengenalan, nanti untuk kedepannya kita membahas lagi AI itu secara luas lagi ya. Ya Pak. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih siap lagi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk menutup mungkin Bapak minta ada yang bisa ngasih kesimpulan? Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Dikit aja, nggak apa-apa. Tadi kita udah pertanyaan, mulai untuk kesimpulan yang kalian dapatkan hari ini apa aja? Ada yang bisa bikin kesimpulan? Ada yang bisa kesimpulan? Bapak siap dulu. Saya Pak. Oke, coba saya dulu. Kesimpulan dari materi AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia. AI dibuat untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia melalui prosesan data dan algoritma. Sudah? Enggak.